Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Amma ba'd, Allahumma salli wa sallim wa karrim wa addim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Qala Allah Ta'ala fil muhkam tanzilih wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ahabullah lima yazukum bihi min ni'amih wa ahabbun ilhubbillah wa ahabbu alul baiti lihubbi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramun yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita ikuti dan juga kita panuti para orang tua, sesepuh, tokoh masyarakat, para habaib, para asatidz yang mudah-mudahan beliau-beliau pada malam hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khususil khusus akhina billah Al-Habib Ahmad Zaid dan Al-Attas, kita doakan beliau panjang umur, disehatkan badannya, diluaskan rizkinya, dan mudah-mudahan ditemukan jodohnya. Amin ya rabbal. Juga guru kita yang baru saja menyampaikan nasihatnya, Al-Ustaz Afif, kita doakan juga beliau panjang umur, disehatkan badannya, diluaskan rizkinya, dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga wabil khusus para habaib Al-Habib Mustafa bin Habib Abu Bakar Al-Gadri, Al-Habib Muhsin Al-Bar, Al-Habib Ahmad Al-Bar, Al-Habib Taufik Al-Bar, Al-Habib Fauzi Syahab, dan juga ada Haji Muhammad, Haji Furqan, Al-Ustaz Fatah, Al-Ustaz Firdaus, Al-Ustaz Razak, dan juga para asatidz yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan para guru kita, habaib kita, orang tua kita, sesepuh tokoh masyarakat, kita doakan mudah-mudahan semuanya panjang umur, disehatkan badannya, diluaskan rizkinya, dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga tak lupa sahibul bait, sahibul majlis, sahibul hajat yang mengumpulkan kita pada malam hari ini, Bapak Mulyadi beserta keluarga, juga seluruh dari panitianya. Mudah-mudahan pada malam hari ini acara ini diridhokan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diijabah segala hajatnya, dan dimatikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan kelak kita di bawah benderanya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, puji syukur kita pada malam hari ini kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang khususnya pada ini malam Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah, tempat yang insyaallah tersambung hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Datangnya kita ke masjid kah, ataupun ke musola, ataupun ke halaman, ataupun ke aula, ataupun ke jalan yang mana tempat tersebut ada zikir kepada Allah,
tempat tersebut ada munajat kepada Allah, hadirnya kita pasti dalam keadaan membawa hidayah. Biarpun dekat, biarpun kerabat, biarpun tetangga, biarpun terlihat dengan matanya, kalau tidak diberi hidayah, tidak akan dia hadir ke tempat ini, betul? Nah, berarti hadirnya kita membawa hidayah. Al-Imam Ghazali beliau mengatakan annal hidayah walahu hidayatul bidayah wa hidayatul nihayah. Sesungguhnya hidayah itu memiliki hidayah permulaan dan juga memiliki hidayah akhiran. Bila mana hidayah tersebut di awal kita kuatkan sampai ke akhir, kita berharap di akhir kita mendapatkan hidayah. Dan siapa-siapa yang di akhirnya mendapatkan hidayah, insya Allah sudah pasti tentu meninggal dalam keadaan husnul. Itu yang kita harapkan. Hidup di dunia, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, tidak bisa menjamin akhir hayat kita dalam keadaan husnul ataupun su'ul khatimah. Akan tetapi diri kita bisa menjaga dengan duduk di tempat-tempat kebaikan, gembira dengan duduk di tempat kebaikan, apalagi pada malam hari ini yang mana kita memperingati manusia yang mulia, manusia yang agung, yang mana bila mana hari lahirnya Nabi Muhammad SAW belum Allah tetapkan, belum ada Al-Quran. Bila mana hari lahirnya Nabi Muhammad SAW belum Allah tetapkan, belum ada kemuliaan malam Lailatul Qadar. Bila mana hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW belum Allah tetapkan, tidak ada kemuliaan satupun yang Allah tetapkan, karena belum ada lahirnya Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini kita bergembira, yang mana kita bergembira akan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Harus kita besarkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kalau kita ingin besar kecintaan kita kepada Maulana Muhammad SAW, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana sifat mulianya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana sifat Nabi dengan istrinya, bagaimana sifat Nabi dengan orang yang lebih muda, bagaimana sifat Nabi dengan orang yang lebih tua, bagaimana sifat Nabi dengan orang yang belum masuk Islam, bagaimana sifat Nabi ketika berdagang, bagaimana sifat Nabi ketika berada di dalam rumah, bagaimana sifat Nabi ketika berada di luar rumah, bagaimana sifat Nabi ketika berada di dalam masjid. Demi Allah, kalau kita mengetahui sifat Nabi, tidak mungkin kita sedikit cintanya kepada Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena rata-rata dari para sahabat-sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk Islam ketika melihat dan menyaksikan keindahan akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi bila mana kita tidak menanamkan kecintaan yang besar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keberuntungan bagi orang-orang yang senantiasa menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta tersebut bisa menjadi syafaat. Ada Badui Arab, orang Arab berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana perkataan tersebut, pertanyaan tersebut diajukan kepada Nabi. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan hadirnya hari kiamat? Kemudian Nabi pun bertanya kembali, maza a'tattalaha, apa yang kau persiapkan untuk hadirnya hari kiamat? Semua butuh persiapan. Pulang kampung, kalau masuk bulan Ramadan nih, ada yang pulang kampung, butuh persiapan apa kagak? Siapa? Kemudian Nabi ini bertanya, maza a'tattalaha, apa yang kau persiapkan untuk hadirnya hari kiamat? Ini orang Arab berkata, ya Rasulullah, ma'atattu katsir minas shalah wala siyam walakinni ahabbullah wa rasulih. Ya Rasulullah, salatku nggak banyak, cuman salat 5 waktu. Puasaku nggak banyak, cuman puasa Ramadan. Akan tetapi aku bermodalkan cinta kepada Allah dan bermodalkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta yuhsyaru mar'u ma'aman ahab. Kelak di akhirat
engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka rugi bagi kita ketika Allah berikan kesempatan di dalam dunia ini, tidak kita keluarkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghadirkan keberuntungan, akan menghadirkan syafaat, akan menghadirkan pertolongan kelak di akhirat bagi siapa-siapa yang di dunianya menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang mengendorkan kita, banyak yang menghilangkan semangat kita, banyak yang ingin mengecilkan semangat kita untuk merayakan peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan mau ngapain bikin maulid, mau ngapain bikin maulid. Nabinya di Madinah, nabinya di Madinah, nggak mungkin dihadirin sama Nabi. Ada gak yang ngomong begitu? Banyak, banyak. Kita ini berkeyakinan, bahkan sangat yakin, bila mana kita membaca rawi, kita membaca riwayat-riwayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dihadirkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, lantas gimana kalau maulidnya barengan? Tuh, ada yang bertanya begitu. Lantas gimana kalau maulidnya barengan? Di sini maulid, di Jakarta maulid, di Bogor maulid, di Bekasi maulid, di malam yang sama, asrokolnya berbarengan. Gimana Nabi hadirinnya? Tuh, ada yang ngomong begitu. Dikatakan di pasal kelima di dalam Simtuduror yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Di situ dikutip hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nur. Wahai Jabir, ketahuilah, sebelum Allah menciptakan apapun, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada dunia, belum ada akhirat, belum ada alam semesta, pertama kali menciptakan cahaya nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri, dari cahayanya. Nyanya kembali kepada sang pencipta, satu-satunya manusia, satu-satunya makhluk, satu-satunya rasul, satu-satunya nabi yang diciptakan menggunakan cahaya Allah, hanya cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira nih, di Indonesia punya satu matahari. Bukan Indonesia doang, satu dunia ini punya satu matahari. Tapi kita ambil di Indonesia, ada Kalimantan, ada Sumatera, ada Pulau Jawa dan pulau lainnya. Kebagian apa kagak cahaya matahari? Kebagian apa kagak? Cuman punya satu bulan, kebagian apa kagak cahaya bulan? Itu baru cahaya matahari, itu baru cahaya bulan. Ini cahaya Maulana Muhammad. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nur, fauqa Nur. Udah pasti dihadirin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seberapa banyak yang berbarengan maulidnya, lokasinya berbeda, negaranya berbeda, waktunya sama, pasti dihadirkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harus kita yakinkan yang begitu besar. Jangan sampai hilang keyakinan tersebut tentang hadirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menciptakan Nabi menggunakan cahayanya. Kita besarkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutin lagi, mereka berkata, makai berdiri nyambut Nabi kayak orang gila. Kayak orang gila. Kalau sudah cinta timbul rindu, betul apa kagak? Tapi satu-satunya rindu tanpa perjumpaan hanya kerinduan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang ada rindu tanpa berjumpa? Kagak ada. Kita belum berjumpa sama Nabi, tapi rindu hanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan orang yang lain belum tentu bisa kita mengeluarkan kerinduan tanpa ada perkenalan sebelumnya. Akan tetapi kita ini begitu besar kerinduan. Kenapa? Karena adanya kebesaran cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah timbul cinta yang besar, akan timbul rindu. Kalau sudah rindu, kita berharap berjumpa, tidak bisa berjumpa, akan hadir kegilaan. Di dalam pikiran kita itu akan selalu berpikir tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau Asrokol itu dikatakan gila oleh orang-orang yang tidak suka dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memang kita gila karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana tidak ada ruginya kalau kita sambungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta, rindu, kegilaan itu jalurnya. Itu jalurnya. Pernah kita dengar Laila Majnun? Laila Majnun yang membuat gila si Case. Case ini dipanggilnya Majnun, gila. Kenapa? Karena begitu besar cintanya sama Laila. Sampai ini Case mengarang syair. Marortu ala diyar diyaro Laila, uqabbilukal jidar wakal jidaro, wa ma hubbud diyar sagofna galbi, walakin hubbu man sakana diyar. Satu hari satu malam aku mengitari rumahnya Laila. Rumahnya Laila diputerin, gila apa kagak? Rumahnya diputerin, orang mah jemput ngajak jalan gitu ya. Ini rumahnya diputerin. Uqabbilukal jidar, bukan cuma diputerin, dipelukin temboknya, gila apa kagak? Makin gila aja. Dipelukin tembok. Wa ma hubbud diyar, bukan tembok yang aku cintai, walakin hubbu man sakanat diyar, akan tetapi aku cinta kepada orang yang ada di balik tembok tersebut. Itu cintanya Majnun sama Laila. Umpamanya seperti itu. Harusnya begitu kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita keluarkan kecintaan kita, kita hadirkan kerinduan kita, kita puncakkan kerinduan kita dengan menghadirkan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita berada di puncaknya kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga berada di puncaknya kerinduan, ada satu perempuan. Ketika sudah meninggalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini benar-benar rindunya sangat besar. Ketika sudah meninggalnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini perempuan pergi ke rumah Sayyidah Aisyah untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makam Nabi itu di rumah Sayyidah Aisyah sebelum pelebaran sampai sekarang. Awalnya di rumah Sayyidah Aisyah. Kemudian ini perempuan izin kepada Sayyidah Aisyah, ya Ummul Mukminin, izinkan aku untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diizinkan. Ketika diizinkan, dipersilahkan masuk, dibuka tirainya oleh Sayyidah Aisyah. Ini perempuan saking rindunya, saking kangennya, saking cintanya dengan Nabi, memeluk makam Nabi, fabakat hatta matat. Ini perempuan memeluk makam Nabi, menangis sampai meninggal di makamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat, itu min syiddatil hub, dari besarnya cinta, besarnya rindu. Bukan hanya cinta di lisan saja, aslinya kecintaan yang besar itu mengorbankan dirinya, bahkan juga akan menyiksa batinnya, karena dasarnya cinta adalah itu, menyiksa diri kita demi orang yang kita cintai. Sayyidina Bilal bin Rabah ketika di akhir hayatnya di kota Syam itu mendapatkan sakit yang begitu dahsyat sakitnya, sehingga istrinya ini berkata kepada suaminya, kepada Sayyidina Bilal, wahai suamiku, sungguh iba diriku yang mana aku tidak bisa berikhtiar untuk mencarikan kau obat. Ini Sayyidina Bilal, apa jawaban Sayyidina Bilal? Wahai istriku, demi Allah, kalau memang sakit ini berujung kematian, sakit ini akhirnya adalah kematian, bukan kesembuhan, demi Allah aku ridho, karena kematian adalah tiket pertama untuk berjumpa kepada kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat, orang yang benar-benar cinta kepada Nabi menanti kematian. Orang yang benar-benar cinta kepada Allah, orang yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad tidak akan lari, bahkan tidak akan takut dia akan kematian, bahkan dia nantikan, karena kematian tersebut adalah tiket pertama untuk berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu pengorbanan.
Kecintaan, kerinduan itu butuh pengorbanan. Bahkan bila mana kita mengeluarkan seluruh harta kita untuk Nabi Muhammad SAW, itu belum terbayar pengorbanannya Nabi Muhammad SAW atas umatnya. Para sahabat semuanya berkorban kepada Nabi. Para sahabat semuanya mengorbankan. Nyata sahabat mah, ya, nyata. Kalau atas perintah Nabi nggak pakai nego lagi, nggak pakai nego. Coba waktu ada perintah hijrah dari kota Mekkah ke Madinah, emang sahabat ada yang nego? Entar dulu Nabi, saya jual rumah dulu. Ada yang begitu? Ditinggalin rumahnya, ditinggalin bandanya untuk ikut perintah Nabi Muhammad SAW. Kita lihat dari situ aja udah ketahuan perjuangan sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak sampai di situ, ada yang mengikuti Nabi dengan cara diam-diam. Seorang budak yang bernama Sayyidina Khabbab. Sayyidina Khabbab ini, dia seorang budak, diam-diam dia mengikuti, beriman kepada Nabi Muhammad SAW tanpa diketahui oleh majikannya. Ketika majikannya tahu, dipanggil ini Sayyidina Khabbab. Ketika majikannya tahu ini Sayyidina Khabbab, dipanggil, ya Khabbab, benarkah engkau beriman kepada Muhammad? Benar, aku beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Khabbab, kalau memang engkau masih beriman kepada Muhammad, aku akan congkel matamu yang kanan. Congkel, matanya mau dicongkel. Ancamannya matanya mau dicongkel. Bukan lagi penjara, bukan lagi diasingkan, matanya dicongkel. Kemudian Sayyidina Khabbab ini mengatakan, aku tetap beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dicongkel matanya, ditaruh di tangan yang kanan. Mata kanannya dicongkel, ditaruh di tangan yang kanan. Majikannya berkata, ya Khabbab, kalau engkau masih beriman kepada Muhammad, aku akan congkel matamu yang kiri. Sayyidina Khabbab tetap beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dicongkel matanya yang kiri, ditaruh di tangan yang kiri. Diusir dari rumahnya. Ketika diusir, dikeluarkan dari rumahnya, Sayyidina Khabbab berkata, minta dituntun ke rumah Nabi Muhammad SAW. Ketika dituntun ke hadapan Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Khabbab berkata, ya Rasulullah, kembalikan kedua mata saya. Apa jawaban Nabi? Ya Khabbab, isbir falakal jannah. Sabar, ganjaranmu adalah surga. Dan kemudian Sayyidina Khabbab masih meminta, ya Rasulullah, kembalikan kedua mata saya. Kemudian Nabi pun masih mengatakan, ya Khabbab, isbir falakal jannah. Sabar, ganjaranmu adalah surga. Kemudian Sayyidina Khabbab berkata, ya Rasulullah, kalau memang kedua mataku tidak engkau kembalikan, maka demi Allah mintakanlah kepada Allah agar detik ini, saat ini Allah cabut nyawaku, karena aku tidak mau hidup tanpa memandang kekasihku Muhammad SAW. Kemudian mendengar jawaban tersebut, diambil matanya oleh Nabi Muhammad SAW, dimasukkan ke kelopaknya yang kanan. Mata yang kiri dimasukkan ke kelopaknya yang kiri, diusap dengan tangan Nabi. Mukjizat Nabi, pandangannya lebih terang dari pandangan sebelumnya. Pandangannya lebih indah dari pandangan sebelumnya. Itu mukjizat tangan indahnya Nabi Muhammad SAW. Kita lihat Sayyidina Khabbab, sampai matanya dicongkel, kagak goyah imannya dengan Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya matanya dicongkel, matanya dikeluarkan dari kelopaknya, tapi tidak goyang dengan keimanan, kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada zaman sekarang jangan sampai kita goyang kecintaan kita, keimanan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sangat banyak orang-orang yang ingin menjauhkan kita dengan orang yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, dengan berbagai macam cara. Akan tetapi dengan kita kuatkan kecintaan kita kuatkan mahabbah kita kuatkan ketakwaan kita dan juga keimanan kita dengan senantiasa selalu hadir setiap ada peringatan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman Islam kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kecintaan kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada keluarga kita yang sakit, diangkat penyakitnya, diangkat musibahnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk almarhumah keluarga kita, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua yang hidup, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, bangkitkan kita kelak di bawah benderanya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya itu saja dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan khususnya bermanfaat buat diri saya dan umumnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.